Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat NU Cilacap dan seluruh pemirsa. Semoga semuanya sehat, bahagia dan tentunya puasanya lancar. Senang sekali sore hari ini PCNU Cilacap bersama saya Aryani akan menyapa teman-teman semua. Lebih khususnya kami akan menyapa nih sahabat dan pemirsa. Sudah sejauh mana persiapan untuk Ramadan Maslahah selama 1 bulan ke depan? Kira-kira apa nih yang mau disiapin? Apakah hatinya, ilmunya untuk Ramadan Maslahah, atau saldo rekeningnya nih? Karena di bulan puasa ini akan ada banyak sodakohan dan menyambut Idul Fitri. Tentunya agar persiapan Ramadan Maslahah kita ini termasuk persiapan yang diilmuni, maka secara khusus PCNU Cilacap melalui Nukom mengundang beliau Bapak Haji Paiman Sahlan SAG MPD yang akan membagikan ilmunya agar persiapan Ramadan kita benar-benar matang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Nukom rahimakumullah. Bulan Ramadan merupakan bulan yang istimewa, bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Karena pada bulan itu banyak keutamaan yang diperoleh oleh umat Islam. Maka bekal apakah yang harus kita siapkan ketika kita memasuki bulan Ramadan? Ada 7 bekal yang akan saya terangkan pada pertemuan sore hari ini. Yang pertama, keimanan. Kita harus mempunyai keimanan yang kuat ketika kita memasuki bulan Ramadan. Karena keimanan itu merupakan hal yang wajib, karena perintah dari puasa itu sendiri adalah kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi kewajiban berpuasa diberikan kepada orang-orang yang beriman. Tetapi seperti kita tahu bahwa keimanan kita kadang bertambah, kadang berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Al-imanu yazidu bitongah. Keimanan bertambah karena ketaatan kita kepada Allah. Oleh karena itu ketika kita menghadapi bulan Ramadan, maka kita harus mempertahankan ketaatan kita kepada Allah, sehingga kita semakin siap ketika menghadapi bulan Ramadan. Iman juga bisa berkurang. Al-imanu yang kusu bil maksiyah. Keimanan kita bisa berkurang karena kita melakukan kemaksiatan. Oleh karena itu kita harus mencegah menjelang bulan Ramadan ini, jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama, agar ketika kita masuk ke bulan Ramadan kita sudah siap, karena ketaatan kita, keimanan kita akan semakin meningkat. Yang kedua adalah ilmu. Jadi kita ketika memasuki bulan puasa, kita harus tahu bagaimana cara berpuasa. Tentu saja kita membutuhkan ilmu, karena ilmu itu penting bagi seseorang, baik itu untuk mendapatkan keduniawian maupun akhirat. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Oleh karena itu kita harus menguasai bagaimana tata cara orang beribadah, bagaimana cara puasa, kita tahu rukun, sunah-sunahnya, sehingga ketika kita melakukan benar-benar sesuai dengan syariat ajaran agama Islam. Kemudian yang ketiga adalah beramal. Ketika kita memasuki bulan Ramadan, maka kita siapkan, kita sisihkan harta kita untuk melakukan amal soleh. Kita harus mempunyai agenda, mempunyai cita-cita beribadah. Ketika kita memasuki bulan Ramadan, kita harus mempunyai cita-cita. Contohnya, kita ingin menghatamkan Al-Quran 1 kali, atau mungkin ada yang 2 kali,
atau mungkin yang 3 kali, atau bahkan mungkin ada yang hanya 1 hari cuma 1 lembar karena kemampuannya. Kita harus mempunyai agenda itu, agar ketika kita sudah memasuki bulan Ramadan, kita benar-benar punya hiroh, punya semangat untuk beribadah. Begitu juga amalan yang lain, seperti sholat duha, kemudian sholat rawatib, dan sholat-sholat sunnah yang lain. Kita di bulan Ramadan ini karena dilipat gandakan pahalanya, sehingga amal kita juga harus kita tingkatkan. Ada amalan-amalan yang memang menjadi anjuran bagi kita, di antaranya adalah memberikan buka bagi orang yang berpuasa. Barang siapa yang berbuka puasa kepada orang yang puasa Ramadan, maka dia akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang berpuasa, tidak dikurangi. Jadi kalau kita berpuasa, tiap hari kita memberi buka kepada orang yang sedang berpuasa selama 30 hari, sama seperti kita melaksanakan puasa 60 hari. Yang keempat adalah bersihkan hati kita. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang suci. Maka kalau kita datang ke bulan Ramadan, kita juga harus datang dengan kesucian jiwa. Ketika kita memasuki bulan Ramadan, pastikan hati kita tidak ada rasa benci, tidak ada rasa permusuhan. Makanya kita diperintahkan untuk minta maaf kepada teman-teman kita, saudara kita, terlebih adalah orang tua kita. Jangan sampai kita memasuki bulan Ramadan, kita masih ada punya masalah, masih punya dosa yang belum terselesaikan dengan saudara kita, apalagi kepada orang tua kita. Yang kelima, bersyukur kepada Allah. Kenapa kita bersyukur kepada Allah? Karena kita masih diberi umur oleh Allah untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Kita masih diberi kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Dengan umur yang kita miliki, kita dapat bertemu kembali, dan dengan kesehatan kita akan dapat melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Yang tentu saja ketika kita beribadah kepada Allah, kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar dan bisa memberikan keberkahan kepada kita. Sahabat Nukom rahimakumullah. Yang keenam adalah membayar hutang bagi orang yang punya utang puasa. Jadi sudah sewajarnya dan wajib bagi kita semuanya, bagi yang mereka punya utang di bulan Ramadan, dibayarkan sebelum datangnya bulan Ramadan. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah menumbuhkan dalam jiwa kita bahwa Ramadan adalah bulan yang penting. Dengan cara inilah kemudian kita mau mengorbankan waktu dan kesempatan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan menjadi bulan di mana kita berkonsentrasi untuk beribadah kepada Allah, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan diberi kekuatan untuk senantiasa beribadah, khususnya di bulan Ramadan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.